Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi trigonometri bagian ketiga. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang ke-C, nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa satu putaran penuh pada sebuah lingkaran besar sudutnya adalah 360 derajat. Lingkaran ini kita bagi menjadi 4 daerah. Yang ini adalah 0 derajat atau titik dimulainya perputaran pada lingkaran. Kemudian yang ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi ke titik 0 yaitu 360 derajat. Kalau kita perhatikan, daerahnya terbagi menjadi 4. Daerah 0 sampai dengan 90 derajat disebut dengan daerah 1 atau kuadran 1. Kemudian daerah 90 sampai dengan 180 derajat merupakan daerah 2. 180 derajat sampai dengan 270 derajat daerah 3, 270 derajat sampai dengan 360 derajat yaitu daerah 4 atau kuadran 4. Sudut istimewa yang kita pelajari di video kali ini yaitu sudut istimewa yang berada pada kuadran 1. Sedangkan untuk sudut-sudut lain yang terdapat pada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 kita akan belajar di video berikutnya yang berkaitan dengan sudut berelasi. Kita punya tabel seperti ini, dengan sudutnya merupakan sudut alfa. Sudut istimewa pada kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut-sudut ini dikatakan sudut istimewa karena memiliki nilai perbandingan yang mudah diingat dan dapat ditentukan tanpa menggunakan kalkulator atau tabel matematika. Untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yang perlu kita ketahui yaitu nilai dari sinus, kosinus, dan tangen. Sinus 0 derajat nilainya adalah 0, sinus 30 derajat nilainya setengah, sinus 45 derajat nilainya setengah akar 2, sinus 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sinus 90 derajat nilainya sama dengan 1. Kalau kita sudah mengetahui nilai sinusnya, maka untuk menentukan nilai cosnya juga, kita tinggal mengurutkan nilai dari sinus dari belakang ke depan. Cos 0 derajat nilainya adalah 1, cos 30 derajat nilainya setengah akar 3, cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, cos 60 derajat nilainya setengah, dan cos 90 derajat nilainya adalah 0. Selanjutnya kita mencari nilai dari tangen alfa. Tangen alfa merupakan perbandingan dari sinus alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, untuk mencari nilai dari tan alfa, kita tinggal membagi nilai dari sinus alfa dibagi dengan cos alfa. Kalau kita mencari nilai dari tan 0 derajat, maka kita tinggal membagi sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat, yaitu 0 dibagi 1, nilainya adalah 0. Nah, untuk nilai selanjutnya kita lakukan yang sama. Maka tan 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3, hasil pembagian dari setengah dibagi dengan setengah akar 3. Kemudian tan 45 derajat nilainya adalah 1. Kemudian tan 60 derajat nilainya adalah akar 3. Dan tan 90 derajat nilainya tak terdefinisi. Nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ini perlu kita ketahui karena akan membantu kita untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran berikutnya. Nah, agar kita lebih memahami dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, nilai dari sinus 60 derajat ditambah cos 30 derajat yaitu titik. Yang diketahui di soal ini yaitu sinus 60 derajat ditambah dengan cos 30 derajat. Kita punya tabel sudut istimewanya seperti pada gambar berikut. Sinus 60 derajat, kalau kita perhatikan di tabel ini, nilainya adalah setengah akar 3.
maka kita langsung mengganti dengan setengah akar 3 ditambah dengan cos 30 derajat. Pada tabel ini nilainya adalah setengah akar 3, maka kita juga mengganti dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 ditambah dengan setengah akar 3, kita punya akar 3 di sini, dan yang ini juga akar 3. Maka bentuk ini penulisannya kita bisa tulis seperti ini. Setengah ditambah setengah, nilainya 1, dikali dengan akar 3, nilainya adalah akar 3. Contoh yang kedua, nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat dibagi dengan tan 45 derajat, yaitu titik. Agar kita bisa menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui nilai trigonometri pada sudut istimewa. Kita perhatikan tabelnya seperti ini. Sinus 30 derajat pada tabel ini nilainya adalah setengah, maka kita langsung mengganti dengan setengah. Ditambah dengan cos 60 derajat, nilainya juga adalah setengah. Kemudian dibagi dengan tan 45 derajat. Pada tabel ini, tan 45 derajat nilainya adalah 1. Setengah ditambah dengan setengah, nilainya 1, dibagi dengan 1, nilainya sama dengan 1. Contoh yang ketiga, nilai dari sinus 60 derajat dikali dengan cos 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali dengan sin 30 derajat, yaitu titik. Kita perhatikan tabel berikut. Nilai dari sinus 60 derajat yaitu setengah akar 3, maka kita langsung mengganti dengan setengah akar 3 dikali dengan cos 30 derajat, nilainya adalah setengah akar 3, ditambah dengan cos 60 derajat, nilainya adalah setengah, dikali dengan sin 30 derajat, nilainya adalah setengah. Setengah dikalikan dengan setengah, nilainya adalah 1/4. Kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 3, nilainya adalah 3. Ditambah dengan setengah, dikalikan dengan setengah, nilainya 1/4. 1/4 dikalikan dengan 3, nilainya 3/4. Ditambah dengan 1/4. Penyebutnya sudah sama, maka kita operasikan pembilangnya. 3/4 ditambah dengan 1/4, nilainya adalah 4/4. 4/4 nilainya sama dengan 1. Contoh yang keempat, diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Jika panjang AC sama dengan 12 cm, tentukan panjang AB dan BC. Nah, di soal ini kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Kita punya segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di B. Kemudian besar sudut C, yaitu sudutnya yang ini, besarnya 60 derajat. Jika panjang AC sama dengan 12 cm, maka yang ditanyakan adalah panjang dari AB dan panjang dari BC. Pada segitiga ini, kita punya sudut alfanya adalah sudut 60 derajat, maka sisi di depan sudut 60 derajat merupakan sisi depan. Sisi yang ini adalah sisi miring, dan sisi di samping sudut alfa merupakan sisi samping. Kita menentukan panjang dari AB terlebih dahulu. Untuk menentukan panjang dari AB, kita menggunakan perbandingan trigonometri. Kalau AB yang dicari, maka sisi depan kita bagi dengan sisi miring, yang mana kalau sisi depan dibagi dengan sisi miring merupakan perbandingan dari sinus alfa. Nah, sinus alfa sama dengan depan per sisi miring. Kita punya nilai alfanya adalah 60 derajat, maka sinus 60 derajat sama dengan sisi depan, kita ganti dengan AB, dan sisi miringnya dengan 12. AB sama dengan sin 60 derajat, kita kalikan dengan 12. Maka untuk mencari AB, sin dari 60 derajat, nilainya adalah setengah akar 3, kita kalikan dengan 12. 12 dibagi dengan 2, nilainya 6. 6 dikali 1 dikali dengan akar 3, nilainya adalah 6 akar 3. Nah, setelah nilai dari AB sudah kita dapatkan, maka kita tinggal mencari nilai dari BC. Untuk mencari nilai dari BC, kita menggunakan dua alternatif penyelesaian. Yang pertama, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, dan yang kedua, kita menggunakan perbandingan trigonometri. Karena di video ini kita membahas nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa,
maka untuk mencari nilai dari BC, kita gunakan perbandingan trigonometri. Nah, BC di sini merupakan sisi samping. Untuk mencari BC, kita bisa gunakan perbandingan samping per depan, ataupun sebaliknya, ataupun kita gunakan perbandingan samping per miring, ataupun sebaliknya. Kita menggunakan perbandingan samping per miring, yang mana samping per miring merupakan nilai perbandingan dari cos alfa. Alfanya adalah 60 derajat, maka cos 60 derajat sama dengan samping. Sampingnya adalah B per C dibagi dengan miring, miringnya adalah 12. Maka BC sama dengan cos 60 derajat dikali dengan 12. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah dikalikan dengan 12, nilainya adalah 6. Sehingga panjang dari BC yaitu 6 cm. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.